yang pendek tentang anak yang cacat ya. Oke, di sini Mama sekarang kita akan lanjut tentang anak yang istimewa. Nah, anak istimewa itu Mama, pemahaman kita selama ini dan saya juga secara pribadi bahwa anak yang punya kelebihan-kelebihan tertentu. Misalnya dia bisa memainkan musik, bisa pintar di sekolah, punya ya intinya dia punya kelebihan-kelebihan yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Nah, tetapi di sini Mama berbeda. Anak istimewa yang dimaksud di sini adalah mereka yang membutuhkan perhatian khusus, ya. Seperti tadi di film anak yang nama siapa tadi Mama di film? Getun ya. Anak Getun itu adalah orang yang cacat. Dia membutuhkan perhatian. Tetapi walaupun dia cacat, dia juga punya kelebihan. Walaupun dia tidak punya tangan seperti tadi yang Mama lihat di film yang sudah diputarkan tadi, tetapi anak Getun tidak punya tangan, tetapi dia bisa belajar, dia bisa menulis dengan menggunakan tangan. Bahkan dia juga bisa membantu ibunya di dapur, seperti mencuci piring dengan menggunakan kaki. Gitu Mama ya. Nah, jadi anak istimewa di sini kita lebih fokus kepada anak-anak yang cacat, tidak bisa punya tangan, yang tidak punya kaki, yang tuli, yang bisu dan tidak melihat. Itu kita istimewakan mereka. Artinya kita memberikan perhatian kepada mereka yang lebih utama. Begitu, karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kita yang sehat. Begitu Mama. Ya, di sini ada beberapa pengelompokan anak-anak istimewa Mama. Di sini ada tunanetra. Tunanetra itu mereka yang tidak bisa melihat, ya. Jadi kalau anak Mama tidak bisa, kalau misalkan ada anak dari keluarga itu yang buta, itu namanya tunanetra. Nah, tunanetra itu mereka tidak bisa melihat, maka kita butuh menuntun mereka di saat mereka mungkin berjalan, buang air kecil, atau mungkin ke WC atau kemana begitu. Nah, lalu di sini ada namanya tunarungu. Itu mereka yang tuli Mama. Nah, mereka yang tuli berarti kita butuh bersentuhan dengan kulit mereka untuk ketika kita ingin panggil atau apa, kita hanya bisa pakai gerakan. Kemudian tunawicara itu adalah mereka yang bisu Mama, tidak bisa omong. Nah, kita sebagai orang yang masih sehat, kita dibutuhkan untuk tuntun mereka, seperti saat berbicara gunakan isyarat, ya, dan secara pelan-pelan begitu Mama. Lalu di sini ada beberapa lagi, ada tunadaksa, tunagrahita, ada tunalaras, anak berkesulitan belajar. Nah, di sini juga Mama, anak berkesulitan belajar ya, kita bisa mengistimewakan mereka dengan cara lebih memperhatikan lagi mereka, pelan-pelan mengajarkan mereka, ya, baik orang tua juga guru di sekolah. Lalu di sini lambat belajar, ya. Jadi kalau anak-anak yang cacat itu biasanya mereka kayak linglung begitu Mama, ya. Lalu mengalami spektrum autisma, lalu memiliki gangguan motorik, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya, lalu memiliki kelainan lainnya. Yang terakhir adalah tuna ganda. Ya, begitu Mama. Seperti itu yang kita bahas hari ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, mungkin saya bertanya sedikit kepada Mama. Mungkin di rumah ada yang punya anak cacat, apakah dia itu lumpuh, buta, tuli, ya, itu ada Mama? Oh, ada anaknya Mama Maria. Oh, anak keluarga itu bagaimana Mama? Dia ini lumpuh. Oh, dia lumpuh. Nah,
Seperti itu kira-kira pengamatan mama kepada anak yang lumpuh itu seperti apa? Apakah dibiarkan begitu saja atau bagaimana mama? Oh, itu diurus ya. Oh, kita ini diberikan makan, dikasih mandi, ya, ya dikasih kata-kata penghiburan, ajak dia bercerita. Ya itu hal yang bagus mama ya. Jadi seperti itu bahwa di sini anak istimewa adalah mereka yang terkadang merasa dipojokkan oleh orang-orang yang sehat. Jadi kalau pulang dari sini, kalau ada keluarga, ada anak yang cacat, maka lewat materi ini yang mama pahami saat ini dalam pembelajaran ini, mama pulang untuk melaksanakan tugas-tugas kita yang mulia itu sebagai orang sehat, ya, bisa tuntun mereka, atau kalau memang ada keluarga dari mama yang di luar PKH bisa sampaikan bahwa orang yang cacat itu kita harus istimewakan, kita harus perhatikan mereka dengan hati yang ikhlas. Begitu mama. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada mama ya. Oke, kalau sudah paham pertemuan kita sampai di sini. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Terima kasih.